berikutnya atau ke depan. Hal ini dari hasil penelusuran channel Butuni ditemukan banyak kejanggalan mengenai pembekuan aspal Buton kala itu. Nah, menyimak aspal Buton sudah saatnya menggantikan posisi aspal minyak karena kualitas aspal Buton jauh lebih baik. Aspal Buton memang jempolan sesuai data-data dan bukti-bukti akademik dari berbagai kampus-kampus ternama di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semua dimanapun Anda berada? Semoga kita semua sehat-sehat dan di bawah lindungan yang Maha Kuasa. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Meneropong aspal Buton yang telah dibekukan oleh rezim Orde Baru merupakan suatu langkah yang dinilai blunder oleh banyak kalangan. Pemerintah Orde Baru sejauh ini kita tak dapat mengangkat dan mengulasnya kali ini. Bisa jadi ulasan berikutnya atau ke depan. Hal ini dari hasil penelusuran channel Butuni ditemukan banyak kejanggalan mengenai pembekuan aspal Buton kala itu. Nah, menyimak aspal Buton sudah saatnya menggantikan posisi aspal minyak karena kualitas aspal Buton jauh lebih baik. Aspal Buton memang jempolan sesuai data-data dan bukti-bukti akademik dari berbagai kampus-kampus ternama di Indonesia maupun kampus ternama di dunia seperti United College, University, Irland. Bagaimana kisahnya? Berikut laporan channel Butuni, Gino Samsudin Mirsad. Oleh karena itu, mendatangkan kepala BKPM di Sulawesi Tenggara di Kabupaten Buton ini sama dengan memberikan spirit dan kebangkitan baru bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya masyarakat Kabupaten Buton dan sekitarnya. Saya kira sekali lagi saya berterima kasih banyak, memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Lagi keluar dari dunia usaha terkait dengan proses itu. Saya pikir itu beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Cara-cara kita melakukan operasi di tengah hutan. Ini semua karena saya lakukan karena memang saya turunan dari Kabupaten Buton yang tercinta ini. Ini pertama kali di Papua dan di Maluku sudah 6-7 turunan. Ini baru pertama kali saya kesini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman media. Dan karena itu mohon jangan berita-berita yang berdampak sistemik masuk dan terutama kata-kata saya tadi mungkin dalam bulan ada yang kurang pasti dari saudara saya. Demikian saya pesan kepada Bapak Gubernur sebagai Setelah itu maka seluruh dokumen politis, kalau saya selalu membaginya dalam pembentukan daerah otonom baru itu ada dokumen politis, ada teknis. Apa itu dokumen politis? Dokumen politis. Synergies based on mutual trust, supporting infrastructure, to develop maritime potential, to discover exotic taste, to cherish the beauty of nature. Adapun judul pembahasan kita kali ini adalah kunjungan kerja Menteri BKPM di Pulau Buton dan ditegaskan 50% aspal Buton menjadi konsumtif nasional. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, sarjana ekonomi, mengharapkan 50% kebutuhan aspal nasional bisa dipasok dari Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya dari Pulau Buton. Harapan kita
dengan industri dibangun 50%, pasokan kebutuhan aspal nasional itu dari Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya dari Pulau Buton. Hal ini ditegaskan oleh Bahlil saat memberikan keterangan pers dalam kunjungan kerjanya di PT Kartika Prima Abadi, Lawele, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Minggu baru-baru ini. PT Kartika Prima Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan aspal. Menurut dia, pimpinan perusahaan membangun satu pabrik aspal Buton yang berkualitas internasional, yang berkualitas sama dengan produk Pertamina. Di Pulau Buton juga terdapat sumber daya alam kita yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, yang namanya aspal Buton. Namun harus diakui pengolahannya belum dilakukan secara baik, ujarnya. Pada kunjungan kerja itu, Kepala BKPM juga menyerahkan tax holiday kepada PT Kartika Prima. Kami ulangi, kepada PT Kartika Prima Abadi yang diterima Direktur Utamanya Irwan Hermanto. Bahwa hari ini yang kita resmikan dan kita berikan tax holiday itu baru kapasitas 100.000 per tahun. Tapi dalam rencana investasi pada tahun 2024 kelak sudah mencapai 500.000 ton per tahun. Artinya, kebutuhan konsumsi nasional 50% sudah bisa dihasilkan dari sini, yaitu Buton, Sulawesi Tenggara, ujar Bahlil. Hal itu juga, lanjut Bahlil, adalah sebagai bentuk kapasitas pemerintah pusat dalam memastikan investasi daerah jalan guna sebagai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah kawasan timur, khususnya dari Pulau Buton. Bahlil juga menjelaskan kehadiran pihaknya di Sulawesi Tenggara merupakan sebuah bentuk implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang turunan peraturan pemerintah atau PP sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses investasi yang ada di daerah-daerah berjalan, apalagi terkait dengan industri yang melahirkan nilai ekonomi tambah untuk mewujudkan visi besar Bapak Presiden terkait dengan transformasi ekonomi, paparnya. Dalam kunjungan kerja Kepala BKPM Republik Indonesia Bahlil Hadalia itu turut hadir Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Bupati Buton Labakri, Wali Kota Bau-Bau A.S. Tamrin, sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Sekda Buton, Sekda Bau-Bau, dan beberapa pejabat lingkup Pemkot Buton dan Pemkot Bau-Bau. Gubernur Ali Mazi proaktif. Hal ini dijelaskan oleh Gubernur, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Hadalia melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada Minggu, tepatnya 28 Februari 2021 dalam rangka memastikan rencana pengembangan aspal Buton sebagai bagian dari kebijakan strategis nasional berjalan tanpa hambatan atau on the track. Dalam kunjungan tersebut, Bahlil didampingi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi bersama dengan Bupati Buton Labakri dan wakilnya E.S. Elianti, Wali Kota Bau-Bau A.S. Tamrin, serta sejumlah pejabat lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, juga didampingi pula oleh pejabat-pejabat pemerintah kabupaten kota di lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di Pulau Buton. Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala BPM dalam peninjauan salah satu perusahaan tambang aspal yang ada di Pulau Buton, yakni PT Kartika Prima Abadi. Juga disampaikan oleh Gubernur Sultra dan Kepala BKPM saat berkoordinasi dengan pihak PT Kartika Prima Abadi. Adapun tujuan kunjungan kerja ke PT Kartika Prima Abadi itu untuk melihat langsung koordinasi pabrik pengolahan aspal perusahaan tersebut. Menggunakan pesawat jet Gulfstream, Kepala BKPM bersama rombongan tiba di Kendari pada hari Sabtu.
Ini merupakan salah satu kunjungan Menteri BKPM bersama sejumlah pejabat-pejabat yang ada di lingkup BKPM. Hal ini pula dipaparkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara bahwa silaturahmi dengan jajaran Pemkot Bau-Bau di rumah jabatan wali kota dari Rujak Wali Kota, perjalanannya dilanjutkan ke pabrik aspal PT Kartika Prima Abadi. Dalam konferensi pers sesuai hasil peninjauan pabrik, Kepala BKPM mengatakan kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia, di mana aspal Buton merupakan bagian dari hal itu. Kehadiran saya di sini untuk memastikan yang belum clear kita clearkan, tegas Kepala BKPM. Bahlil juga menegaskan perusahaan yang ditinjau ini akan menggandeng usaha-usaha lokal. Bahlil dalam peninjauan lokasi perusahaan PT Kartika itu, selain ditegaskan bahwa akan menggandeng usaha-usaha lokal yang ada di daerah, perusahaan-perusahaan lokal di daerah diajak bergandeng tangan dengan berkolaborasi, bahkan proses konstruksi pabrik melibatkan anak-anak daerah. Gubernur Sultra dan Kepala BKPM terlihat penuh canda saat konferensi pers tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Kepala BKPM bahwa Gubernur Sultra sangat proaktif dalam upaya mengembangkan aspal Buton ini. Gubernur juga bergerak cepat dalam memfasilitasi investasi yang masuk ke Sultra. Sebab kata Kepala BKPM, kalau hanya berharap dari APBD semata, proses pembangunan akan berjalan sangat lamban. Langkah-langkah proaktif dan respon cepat yang ditunjukkan Gubernur terlihat dari sejumlah pertemuan penting yang digelar di Jakarta maupun di Kendari, termasuk rapat-rapat virtual yang membahas pengembangan aspal Buton dalam beberapa bulan terakhir. Gubernur Sultra juga bersama Kepala BKPM saat mengunjungi PT Kartika Prima Abadi Buton dalam sebulan terakhir terlihat dan tercatat sangat intens. Hal ini melakukan kunjungan kerja selama 3 kali, termasuk 2 kali ke Buton dan sekali ke Jakarta untuk mengkoordinasikan pengembangan aspal Buton ini. Bahlil optimis kualitas aspal Buton yang diolah perusahaan tersebut dapat menyaingi kualitas aspal minyak yang selama ini diimpor oleh Indonesia dari berbagai mancanegara. Terkait informasi aspal ini, setiap tahun Indonesia mengimpor 1,3 hingga 1,4 juta ton yang menguras cadangan devisa negara antara 40 sampai 46 triliun per tahun. Saat ini, PT Kartika Prima Abadi baru memproduksi sekitar 100.000 ton per tahun, dan baru pada tahun 2025 mendatang, perusahaan ini baru dapat dalam kapasitas produksi optimum yang mencapai 500.000 ton per tahun. Ini artinya hampir separuh impor aspal kita dapat dipenuhi oleh perusahaan ini. Salah satu kebijakan BKPM untuk menggeliatkan investasi dalam negeri, termasuk industri tambang aspal, adalah memberikan tax holiday. PT Kartika Prima Abadi merupakan salah satu penerima insentif ini, dan surat keputusan pemberian tax holiday tersebut diserahkan langsung ke Kepala BKPM saat kunjungan kerja tersebut. Tax holiday merupakan fasilitas pajak yang berlaku untuk perusahaan baru berdiri yang diberikan kebebasan pembayaran pajak penghasilan badan dalam periode tertentu. Jenis usaha yang bisa mendapatkan fasilitas tax holiday yakni industri pelopor yang bergerak di 5 bidang, yakni industri logam dasar, industri penggilingan minyak, industri penggilingan minyak bumi atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, industri permesinan, industri di bidang sumber daya terbarukan, dan industri peralatan komunikasi. Pemberian fasilitas tax holiday ini akan membebaskan perusahaan dari pajak penghasilan badan atau PPh badan selama minimal 5 tahun dan maksimal 10 tahun sejak dimulainya produksi komersialnya. Perusahaan juga mendapatkan
pengurangan PPh badan sebesar 50% dari pajak penghasilan terhutang selama 2 tahun terhitung setelah berakhirnya fasilitas pembebasan pajak. Fasilitas pengurangan pajak tax holiday akan diberikan kepada perusahaan yang memiliki rencana penanaman modal baru paling sedikit senilai 1 triliun rupiah. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Hadlia, sarjana ekonomi, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada Minggu 28 Februari 2021 lalu dalam rangka memastikan rencana pengembangan aspal Buton sebagai bagian dari kebijakan strategi nasional berjalan tanpa hambatan atau on the track. Dalam kunjungan tersebut, Kepala BKPM didampingi oleh Gubernur Ali Mazzi bersama dengan sejumlah pejabat-pejabat di lingkup Pulau-Pulau Buton atau kabupaten-kabupaten kota di Pulau Buton. Juga hal ini merupakan salah satu kunjungan yang sangat terhormat. Karena itu, Kepala BKPM meninjau salah satu perusahaan tambang aspal yang ada di Pulau Buton, yakni PT Kartika Prima Abadi. Gubernur Sultra pun dan Kepala BKPM saat berkoordinasi dengan pihak PT Kartika Prima Abadi tentu saja memiliki tujuan yang sangat positif agar perusahaan asal dalam negeri ini dapat bekerja dengan baik dan melihat langsung secara koordinasi pabrik pengolahan aspal perusahaan tersebut. Dalam jumpa pers, seusai rombongan BKPM meninjau sejumlah pabrik dan tambang, menegaskan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia, di mana aspal Buton merupakan bagian dari hal itu. Kehadiran saya di sini untuk memastikan apa yang belum clear. Yang belum clear kita clearkan, tegas Kepala BKPM. Bahlil juga menegaskan perusahaan yang ditinjaunya ini akan menggandeng usaha-usaha lokal yang ada di daerah. Perusahaan-perusahaan lokal di daerah diajak bergandeng tangan dan berkolaborasi. Bahkan proses konstruksi pabrik melibatkan anak-anak daerah. Apalagi, kata Kepala BKPM, Gubernur Sultra sangat proaktif dalam upaya pengembangan aspal Buton ini. Gubernur Sulawesi Tenggara bergerak cepat dalam memfasilitasi investasi yang masuk ke Sultra. Sebab kata Kepala BKPM, kalau hanya berharap dari APBD semata, proses pengembangan akan berjalan lamban. Langkah-langkah proaktif dan respon cepat yang ditunjukkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara terlihat dari sejumlah pertemuan penting yang digelar baik di Jakarta maupun di Kendari, termasuk rapat-rapat virtual yang membahas pengembangan aspal Buton dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini terlihat dalam sebulan ini, Gubernur begitu sibuk telah melakukan kunjungan kerja selama 3 kali, termasuk 2 kali ke Buton dan sekali ke Jakarta untuk mengkoordinasikan pengembangan aspal Buton ini. Bahlil optimistis kualitas aspal Buton yang diolah perusahaan tersebut dapat menyaingi kualitas aspal minyak yang selama ini diimpor oleh Indonesia. Terkait dan menyinggung mengenai impor aspal minyak ini, setiap tahunnya Indonesia mengimpor 1,3 hingga 1,4 juta ton yang menguras cadangan devisa negara antara 40 sampai 46 triliun per tahunnya. Saat ini, PT Kartika Prima Abadi baru memproduksi sekitar 100.000 ton per tahunnya. Dan baru pada tahun 2025 mendatang, perusahaan ini baru dapat dalam kapasitas produksi optimum yang mencapai 500.000 ton per tahun. Ini artinya hampir separuh impor aspal kita dapat dipenuhi oleh perusahaan ini. Salah satu kebijakan BKPM untuk menggeliatkan investasi dalam negeri termasuk industri tambang aspal adalah memberikan tax holiday. PT Kartika Prima Abadi merupakan salah satu penerima insentif ini. Dan surat keputusan pemberian tax holiday tersebut diserahkan langsung kepada
diserahkan langsung kepala BKPM saat kunjungan kerja di Pulau Buton. Tax holiday merupakan fasilitas pajak yang berlaku untuk perusahaan baru berdiri yang diberikan kebebasan pembayaran pajak penghasilan badan dan periode tertentu. Jenis usaha yang bisa mendapatkan fasilitas tax holiday, kata Kepala BKPM, yakni industri pelopor yang bergerak di 5 bidang, yakni industri logam dasar, industri penggilingan minyak bumi dan atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, industri permesinan, industri di bidang sumber daya terbarukan, dan industri peralatan komunikasi. Pemberian fasilitas tax holiday ini akan pembebasan perusahaan dari pajak penghasilan badan PPH badan selama minimal 5 tahun dan maksimal 10 tahun sejak dimulainya produksi komersialnya. Perusahaan juga mendapatkan pengurangan PPH badan sebesar 50% dari pajak penghasilan. Dokumen politis itu adalah kesepakatan ingin bergabung menjadi satu daerah otonom bagi kalau provinsi, bagi daerah-daerah. Pada kesempatan itu juga Bahlil Lahadalia menyampaikan arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa dalam berbagai macam perbelanjaan yang biayanya bersumber dari APBN, APBD maupun BUMN harus memakai produk lokal. Sementara itu Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi menyampaikan rasa syukurnya atas kedatangan Kepala BKPM RI Bahlil Lahadalia di Sulawesi Tenggara. Ali Mazi juga menyampaikan bahwa di Sulawesi Tenggara khususnya di Pulau Buton sangat memiliki potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa. Potensi yang sangat luar biasa itu kalau tidak didukung khususnya dari pemerintah pusat maka akan menjadi tidak berguna. Oleh karena itu, kehadiran Kepala BKPM RI, saya sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara juga mewakili masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih banyak karena telah hadir berkunjung dalam kunjungan kerja di Sulawesi Tenggara. Hal ini juga diamini oleh Bupati Buton Dr. Andrus Labakri MSc. Mungkin karena daerah ini adalah daerah bertuah, karena yang kami pahami di generasi kami di tahun 80-an, Buton itu adalah singkatan dari B, banyak ulama, T, tidak orang nampak, atau Buton, BUTON, banyak ulama tidak orang nampak. Artinya, tanah bertuah Buton akan mulai tampak harismanya di belakangan-belakangan. Mungkin ini merupakan suatu wejangan yang luar biasa. Untuk itu, semoga hari-hari esok pemerintah Kabupaten Buton dapat terus berjuang dan terus berjuang hingga naikkan di puncak kesuksesan, karena aspal Buton merupakan sebuah landasan pemicu jalan raya untuk mulus. Artinya dapat kita bisa menjalaninya mulai dari desa, jalan desa hingga jalan tol. Hal ini mengingatkan kita sebagaimana yang dikatakan dalam hadis, juga yang disebutkan oleh kisah-kisah ulama menyebutkan bahwa ada 2 ledakan besar yang berbunyi besar, dan itu merupakan satu ledakan adanya pulau yang baru muncul. Pulau itulah yang disebut Buton. Buton, banyak ulama tidak orang nampak, itulah singkatan. Demikian channel Butuni menyajikan hal ini. Semoga hal ini menjadi catatan kita semua, dan kita berharap hari-hari esoknya masyarakat Kabupaten Buton akan menikmati hari-hari baiknya sebagaimana jayanya aspal Buton. Majulah terus Buton, karena Buton adalah merupakan tanah bertuah dan tanah yang berkah luar biasa. Saya, channel Butuni, Gino Samsudin Mirsad, melaporkan. Semoga hal ini menjadi catatan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terus. Go.